Oke, jadi kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media telah hadir pada hari ini di kantor kami di Persia Co. Pertama-tama perkenalkan dulu, kami ini dari Law Office Persia Co, kuasa hukum daripada klien kami Ina Idola Rusli. Hari ini kami akan mengklarifikasi dan memberikan pernyataan terkait isu-isu yang beredar di luar sana tentang klien kami. Jadi pada hari ini untuk menjelaskan secara detailnya terkait kronologis kejadian itu, kami serahkan ke rekan kami Bang Putra untuk menerangkan lebih lanjut. Ke Bang Putra. Oke? Silakan. Oke, gini ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami kuasa hukum dari Ibu Ina Idola Rusli, ya, dari tim kantor hukum Persia Co, menyampaikan informasi sekaligus sebagai menjadi klarifikasi dari klien kami atas berita yang beredar dan menimpa klien kami. Ya, jadi saya cerita dulu kronologis ya, kawan-kawan, bahwa memang klien kami telah memiliki hubungan dengan saudara Insan Nurbahmi, ya, atau saudara Insan. Ya, hubungan ini bermula diajaknya atau dikenalkannya saudara Insan itu oleh temannya inisial AQ, yang dimana AQ ini merupakan teman dari istri saudara Insan atau yang kita kenal Ibu Mawa, ya, datang membawa seorang untuk mengajak Ibu Inara atau klien kami berkolaborasi bersama untuk bisnis. Nah, perkenalan itu terjadi di bulan Juli tahun 2025, ya. Jadi di situ mulai kenalannya. Kemudian setelah perkenalan tersebut, saudara Insan sangat ingin berkomunikasi dengan klien kami, sering chat, sangat intens dan selalu menyampaikan ingin membantu bisnis yang klien kami sedang bangun. Di salah satu pertemuan itu, klien kami disampaikan bahwa saudara Insan waktu itu dia menyampaikan statusnya single, ya. Jadi saudara Insan itu menyampaikan klien kami status single. Terus klien kami juga melihat dari Instagram bahwa tidak ada profil dengan istrinya. Nah, sehingga saudara Insan ini mulailah menyatakan ingin serius dengan klien kami. Ya. Seperti yang klien kami sampaikan di video yang beredar di Pagi-Pagi Ambyar, ya. Ada satu acara pagi-pagi, ya. Mungkin boleh itu sedikit kami ingin menampilkan dalam artian video di Pagi-Pagi Ambyar terkait klien kami mengatakan bahwa memiliki hubungan dengan laki-laki single. Karena kami tegaskan bahwa memang awal daripada klien kami ini Iksan memperkenalkan dirinya dia itu single, ya. Itu yang kita tegaskan, ya. Mungkin ini bisa kita tampilkan dulu cuplikannya, ya. Nih. Dia alias bukan influencer, jadi dia nggak masih muda, udah tua, bisa jadi boleh tahu apa. Oke, ya. Jadi memang awal daripada dia mengaku ke klien kami itu, si saudara Insan ini mengatakan bahwa dirinya itu single, ya kan? Nah, setelah itu pada saat pertemuan itu dia ingin membantu, dalam artian ingin membantu bisnisnya dalam rekam bisnis seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari podcastnya, dari podcast istrinya pun mengatakan bahwa memang sudah sejak 5 tahun mereka itu tidak pernah mengekspos hubungan. Jadi wajar saja kalau halayak luar itu menganggap dirinya ini tidak ada hubungan ataupun sudah bercerai seperti itu. Nah, dari yang bisa kita tegaskan, klien kami ini sama sekali tidak mengetahui bahwa Insan ini pertama kali kenal dia memiliki istri dalam status single seperti itu. Ya, Lanjutkan rekan saya. Jadi klien kami itu bahagia lah, ya, mengenal seorang Insan yang single. Nah,
akhirnya klien kami ini berani speak up ya di dalam satu acara. Bahkan saudara Insan ini juga sudah mengenalkan keluarganya, orang tuanya kepada klien kami. Jadi disitulah klien kami ini percaya bahwa saudara Insan ini secara keluarganya jelas ya. Selanjutnya, dengan melihat keseriusan perhatian juga selalu ada dalam setiap harinya, saya itu klien kami diajak taruh dan Insan langsung mengajak klien kami ke jenjang pernikahan yang akan direncanakan tahun depan, rencana tahun 2006 ya. Lalu saudara Insan mengatakan kalau kita dekat seperti ini sampai tahun depan, khawatirnya menjadi dosa. Lalu saudara Insan menyampaikan untuk gimana kalau kita nikah siri dulu ya. Nah, sehingga terjadilah nikah siri itu di tanggal 7 Agustus tahun 2005 ya, dimana itu dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, baik dari saudara Insan maupun dari saudara klien kami ya. Nah, saudara Insan juga di situ mengatakan, aku yakin kita bisa maju dan sukses bersama ya. Inilah yang membuat klien kami percaya. Nah, ini saya sampaikan faktanya ya. Teman-teman ya, nanti ada fakta chat yang mungkin nanti sebagai informasi buat teman-teman. Tanggal 19 Agustus tahun 2005 ya, setelah pernikahan siri, klien kami mendapat pesan atau DM dari Instagram dari saudari MW yang mengirimkan pesan kepada klien kami ya. Saya ingin tunjukkan juga pesannya. Mohon izin ya. Boleh di foto. Bacain bang. Saya bacakan ya. Assalamualaikum Kak, kenalin saya Mawa, istrinya Insanul Fahmi yang dari Exploria. Hehehe. Maaf mengganggu waktunya Kak, baru lihat storynya Kak Inara dan ngetek kakak, jadi saya cuma penasaran aja kalau di luar itu suami saya kira-kira mengaku dirinya udah punya istri dan anak nggak ya Kak? Gitu ya. Karena kami sudah hampir 5 tahun tidak menunjukkan identitas diri, terlebih dia yang kelihatan seperti lajang di luar sana, padahal ada istri dan anak. By the way, saya dari Medan Kak, sering LDM sama suami. Kak, izin jangan tahu suami ya Kak kalau saya DM kakak kayak gini. Saya lagi sedih banget dengan hubungan kami ya Kak. Takutnya dia marah kalau tahu saya chat kakak. Itu tanggal 19 ya. Nah, boleh saya lanjutkan. Nah, pada saat itu tentulah klien kami terpukul ya, sudah nikah secara siri, tetapi kenyataannya bahwa suaminya yang mengaku single itu masih memiliki istri ya, dimana istrinya DM. Nah, kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2026 ya, barulah klien kami ini menjawab dari DM Instagramnya saudari Mawa ya. Ini saya izin cukup panjang ya teman-teman, mungkin bisa di shoot dulu, ada banyak ya. Hai, salam kenal Mawa, maaf ya nggak jawab beberapa DM-mu sebelumnya karena aku merasa nggak mau melangkahi siapapun karena urusan internal kalian. Tapi sekarang feel free bukan ya. Jawab, Assalamualaikum Kak Inara, salam kenal juga ya Kak. Pam kok Kak Inara, tapi aku jadi penasaran deh urusan internal itu maksudnya apa ya Kak. Makasih ya. Sini dijawab, Insan ada cerita rumah tangga kalian bahwa sudah pernah talak 2 dan sudah pisah rumah juga. Jadi setelah DM-nya di tanggal 19 Agustus itu,
ya klien kami mengkonfirmasi kepada saudara Insan, lah ngakunya lajang, tapi kenapa kok istri kamu telepon gitu ya, atau DM ya. Nah, saudara Insan tetap merayu klien kami, mengatakan saya sebenarnya udah talak 2 kali ya. Nah, akhirnya klien kami beranilah DM istrinya dari saudara Insan atau saudari Mawa ya. Atas dasar alasan itu dia menyampaikan niat baiknya untuk melangkah ke jenjang pernikahan ya. Jadi tadinya ngaku lajang, setelah ketahuan ngakunya sudah talak 2 kali gitu. Maka dia ingin mempertahankan dengan klien kami ya. Dijawablah sama saudari Mawa, wah sepertinya tidak pernah sama sekali deh kak, astagfirullah, pisah rumah kak gitu ya. Jadi kaget juga jadi ternyata istrinya ya. Nah, di sini paling mengejutkan, maaf, bukannya Kak Inara yang mau masuk ke rumah tangga kami ya. Jadi ternyata versinya Mawa adalah dari ceritanya Insan, justru klien kami lah ingin masuk menjadi istri kedua atau istri poligami ya. Dijawab, dari awal kenal bahkan saya nggak tahu kalau Insan udah punya istri. Lantas kemudian baru mau terbuka mengenai rumah tangganya bahwa sudah mau bisa rumah. Kita coba lagi, kenapa ada niatan untuk apa ya kak? Betul, terakhir saya meminta saya untuk menjadi istrinya, tapi belum ada terpintas di benak saya opsi menjadi istri kedua untuk saat ini. Walau ya. Di sini versinya saudara Insan kepada saudara klien kami. Boleh tahu yang sebenarnya, karena dia bilang dia pusing karena selalu dituntut oleh kamu dan keluarganya. Nah, ini ya, tadi malam kami TikTok, artinya saudara Insan dengan saudara Mawa masih hubungan baik ya, pada tanggal 26 Oktober. Tentang niat baiknya Kak Inara untuk masuk ke dalam rumah tangga kami, ini makanya saya penasaran dengan tujuan apa. Jadi ada cerita yang berbeda teman-teman. Di versinya klien kami bahwa rumah tangga saudara Insan itu sudah tidak baik-baik saja. Tetapi saudara Insan bercerita kepada istrinya bahwa klien kami atau Ibu Inara ini akan menjadi istri kedua atau masuk dalam rumah tangganya. Jadi ini versinya ya. Nah, kita lanjut ya. Ada cerita nggak dia? Dan itu kesalahan akarnya dari suami saya kak. Saya sudah feeling karena emang feeling seorang istri itu kuat ya kak. Dan kejadian tahun yang lalu ya, ini cerita rumah tangga. Saya sampaikan aja ya. Saya kaget dong, sekarang ini katanya Kak Inara ada niatan baik untuk jadi istri kedua ya. Katanya sama-sama punya prinsip kan ya kak. Semua orang juga punya prinsip. Jadi itu ya sebenarnya. Jadi yang terjadi adalah saudara Insan bercerita kepada istrinya bahwa Ibu Inara ini akan dijadikan istri kedua. Jawab, di awal kenalan sama sekali aku nggak terpintas sedikit pun untuk jadi istri kedua. Jadi jelas ya, klien kami membantah untuk jadi stigma menjadi istri poligami. Murni kami partner bisnis. Dia bilang mau support komunitas bisnisku dan dia juga meminta supportku. Banyak kesamaan, pemikiran dan juga merasa kasihan dengan cerita versinya. Itu yang membuat aku di sini. Ya, itu teman-teman ya. Nanti cukup panjang. Ya. Kemudian setelah itu, saudari Mawa memblok ya akun Instagramnya dari klien kami. Kemudian akhirnya klien kami menyampaikan melalui akun Instagram dari temannya, lalu begini ya teman-teman, sekitar bulan November ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Inara pakai akun kakak saya karena kamu blok akun saya. Saya mau kasih sedikit penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa awal mulanya mengenal Insan hanya sebatas sebagai rekan bisnis, sama sekali tidak ada persoalan apapun melainkan urusan profesionalitas, dan itu pun bersama dengan tim.
sampai pada suatu waktu Insan meminta pendapat saya tentang urusan perceraian karena dia melihat saya sudah menjalani proses perceraian di rumah tangga saya yang dulu. Di sisi lain kalau sampai terjadi perceraian dia juga memikirkan tentang anaknya. Saya berpendapat buat untuk Insan supaya bisa menjaga rumah tangganya lebih. Setelah saya melihat kamu mau bercadar dan menjalani peran kamu sebagai ibu rumah tangga, saya mengurus anak sambil online content creating. Saya peduli karena sesama ibu dan sesama muslimah. Atas dasar itulah saya mencoba untuk mengkonfirmasi melalui DM ke Mawar karena saya percaya klarifikasi langsung ke kamu adalah langkah terbaik dalam menentukan solusi menghindari jalur perceraian sebisa mungkin. Ya. Oke, terima kasih atas pengertiannya dan kebijaksanaannya. Wassalamualaikum. Ya, sedikit lagi saya sampaikan. Jadi rekan ya, saya lanjutkan sedikit terkait masalah chat itu. Bahwa itu chat yang tadi dibacakan oleh rekan kami Putra, itu chat setelah klien kami ini diblok ya. Bahwa memang klien kami ini mengkonfirmasi kepada Mawa karena dia itu dibohongi oleh si Ihsan single setelah tadi di DM bahwa tanggal 19 Agustus itu menyatakan bahwa dia ini adalah istri daripada Ihsan. Makanya klien kami mengkonfirmasi sesuai dengan DM yang rekan kami tadi bacakan itu bahwa ternyata Ihsan ini masih memiliki istri, ya kan? Nah, dikonfirmasi oleh Inara klien kami kepada si Ihsan, bohong lagi si Ihsan ini. Dia mengatakan bahwa saya ini proses cerai dan telah menalak 2 istri saya. Nah, seperti itu. Makanya klien kami mend-DM lah Mawa untuk memastikan seperti itu. Nah, Ihsan memohon-mohon agar dimaafkan sampai dan mungkin rekan-rekan bisa melihat nangis seperti di podcast Dr. Richard memohon kepada klien kami karena di sini yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si Ihsan ini. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Ihsan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Ihsan. Karena klien kami yang perlu kami tegaskan bahwa dia juga merasakan hal bahwa pernah merasakan yang namanya perempuan itu, gimana rasanya ketika perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya, seperti itu ya. Jadi yang kami tegaskan di sini, klien kami itu tidak lagi memiliki hubungan dengan si Ihsan. Ya, seperti itu. Sedikit lagi ya saya sampaikan ya. Terakhir DM tanggal 26 itu. Ya. Kak, maaf mau nanya satu hal lagi sebelum aku memutuskan untuk kebaikan rumah tangga kami. Ya. Dan setelah aku baca balik chat kita, by the way, gak jadi aku hapus karena mungkin bisa jadi bukti yang kuat one day. Pertanyaannya, kalau kami walau-walam bakalan pisah, kakak bakalan masuk di kehidupan Ihsan dan siap menerima kekurangannya, atau kalau emang siap untuk jadi istri kedua, apakah kakak siap untuk segala konsekuensinya, bukan hanya berbagi cinta tapi juga berbagi waktu, perhatian, bahkan mungkin juga. Makasih sebelumnya. Jadi di sini klien kami jelas menjawab, kami dan gak ada hubungan apa-apa lagi ya Mawar, ya. Gitu ya. Jadi tegas klien kami tidak ingin menikahi laki-laki yang masih terikat pernikahan dan tidak ingin juga menjadi istri kedua atau berpoligami. Ini semua murni karena laki-laki ini bercerita kepada ini dengan kebohongan dan termasuk juga kebohongan kepada istrinya sendiri. Jadi itulah yang harus kami sampaikan, fakta-faktanya yang mungkin sampai hari ini menjadi simpang siur ya. Jadi klien kami memutuskan untuk mundur ya, memilih untuk menjaga perasaan sesama wanita ya. Dan ada fakta juga, Sabtu 22 November klien kami kaget bahwa ada CCTV yang beredar, di mana CCTV itu ada di rumah pribadi klien kami yang hanya bisa diakses oleh klien kami ya. Pada kesimpulannya, klien kami tidak pernah ingin dekat dengan saudara Ihsan ataupun masuk ke dalam keluarga dari saudara Ihsan dan saudari Mawar. Sekian ya penyampaian dari informasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dilanjutkan. Nah, saya sedikit menyambung daripada
dari rekan saya yang di tanggal 22 November itu klien kami mengetahui bahwa ada dugaan CCTV ya. Makanya yang kami tegaskan di sini bahwa klien kami telah membuat laporan polisi ya di Mabes Polri terkait dugaan illegal access ya pada tanggal 26 November 2025. Mungkin rekan-rekan bisa lihat. Oke? Oke ya, cukup. Nanti kita lihat ya. Oke, rekan-rekan. Intinya kami sudah menyampaikan terkait masalah klien kami ini sudah membuat laporan di Mabes Polri. Oke? Enggak, sebentar. Kami pun juga ingin, sebentar dulu rekan ya. Kami ingin mengkonfirmasi juga karena isu-isu yang ada terkait masalah ini nih. Ya. Mungkin rekan-rekan media bisa lihat ya. Oke? Nih. Oke? Benar. Ini ya, rekan ya. Oke? Jadi, oke? Ini ya. Ini kan banyak ya di media sosial TikTok ataupun apa. Bahwa ini tidak ada kaitannya dengan permasalahan ini ya. Ini klien kami itu ada endorser ya. Dan itu tidak ada kaitannya. Itu terkait ini yang kami klarifikasi dan masalah ini ya. Ini kan banyak tuh yang mengatakan bahwa di dalam yang video ini yang bercadar itu adalah klien kami ya. Kami tegaskan bahwa di dalam video tersebut bukanlah klien kami ya. Dan terkait masalah gelang ini kan banyak sekali nih cocok loginya nih ya kan, mengatakan bahwa gelangnya couple apa dan lain sebagainya. Kami tegaskan gelang ini bukan merupakan gelang kapelan. Klien kami memakai gelang tersebut itu pada tahun 2024 ya. Itu jauh sebelum kenal dengan saudara Insan ya. Jadi itu yang perlu kami tegaskan sekali lagi ya. Jadi tidak ada kaitannya apapun itu. Oke? Oke. Terakhir mungkin. Nah, juga terkait baju umroh itu tidak ada kaitannya juga ya. Tidak ada. Dan itu kami tegaskan beda waktu ya. Jadi jangan lagi dicocok-logikan karena foto dengan foto Insan dengan klien kami. Nah, ini pun juga kami tegaskan bahwa tidak ada kaitan dengan komunitas klien kami, teman searah ya. Ini nggak ada kaitannya sama sekali. Dan tidak ada pun kaitannya juga dengan guru-guru dari klien kami. Ya, itu kami tegaskan, sama sekali tidak ada kaitannya. Jadi kami di sini mengklarifikasi supaya berita-berita itu tidak ada yang simpang siur. Ya. Oke, karena mungkin masih disampaikan. Ya, saudara ya. Mungkin terakhir ya. Ya. Terakhir yang disampaikan. Nah, apa? Nah, dugaan kami ya, karena tadi kronologisnya bahwa yang mengenalkan si Insan ini teman daripada Inara dan temannya juga daripada istri dari saudari Insan yakni MW, kita menduga ya, siapa tahu ada skenario yang memang menjatuhkan klien kami untuk membawa si Insan ini berkenalan dengan klien kami seperti itu ya. Oke? Jadi ini rekan terakhir ya, statement dari klien kami ya. Oke. Silakan, Mbak. Waalaikumsalam. Maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak yang ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu ya. Udah. Ya, itu aja ya. Nanti kami selanjutnya kami konfirmasi melalui tim kuasa dari Ibu Inara Rusli. Inara Rusli akhirnya muncul ke publik, didampingi kuasa hukumnya. Inara menyampaikan klarifikasi soal isu perselingkuhan yang menjeratnya dengan Insanul Fahmi. Dalam kesempatan itu, Inara Rusli menyampaikan permohonan maafnya atas kegaduhan yang terjadi belakangan. Inara bahkan menyampaikan permintaan maaf itu sembari meneteskan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cuma mau menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi, kata Inara di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat tanggal 28 November. Inara Rusli juga mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang masih menaruh kepercayaan pada dirinya. Dia juga meminta doa yang terbaik dalam menghadapi persoalannya. Dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya, tutur Inara. Selain meminta maaf, Inara tidak menjawab pertanyaan publik soal dugaan perselingkuhan dengan Insanul Fahmi. Inara mengaku jadi korban dalam situasi tersebut. Cukuplah Allah yang menjadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ujar Inara. Di tengah berbagai polemik yang menghampiri, pernyataan Inara Rusli sambil menahan tangis ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki batas dan cara masing-masing untuk memperjuangkan kebenaran. Apapun yang terjadi, biarlah proses berjalan sesuai aturan dan biarlah publik mengambil pelajaran tanpa menghakimi. Jika kamu punya pandangan lain atau ingin mengikuti perkembangan kasus ini secara lebih lengkap, jangan ragu untuk terus ikuti update kami. Dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru dan dapat membantu menyebarkan informasi yang lebih sehat dan berimbang di media sosial.